Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Esentan. Hari ini saya mau bawa satu renungan dengan tema semangat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di kitab Amsal 18 ayat 14. Saya akan bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang dipatahkan. Firman Tuhan di dalam Alkitab Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan adanya COVID-19 yang berlalu ini, memang benar-benar membuat kita semakin menderita. Karena semua orang kebingungan untuk melanjutkan pekerjaan dan melanjutkan kehidupan untuk mencapai cita-citanya. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan patah semangat. Karena saudara-saudari harus tetap bersemangat karena ada Yesus Kristus bersama kita. Memang masalah banyak. Memang tekanan banyak. Memang banyak yang tidak ada solusi. Tetapi harus semangat. Tahukah saudara, mengapa orang putus asa? Karena tidak semangat. Semangat juga akan menaikkan metabolisme imun kita. Semangat akan membuat kita hati gembira. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat bagaimana orang mendaki gunung, sebelum mendaki melihat gunungnya begitu tinggi, sudah lemas duluan. Jadi kalau tanpa semangat, semua orang itu tidak akan capai di atas puncak gunung. Saya bawa rombongan perjalanan ke Mesir, ke Gunung Sinai. Waktu perjalanan banyak ngeluh, Pak, capek Pak, begini-begini. Saya selalu katakan, semangat. Berjalan semangat. Langkah demi langkah. Tidak boleh berhenti. Walaupun lelah, walaupun capek, tetap jalan terus. Nanti akan capai tujuan. Berjuang dengan semangat, tidak boleh dengan patah semangat, tidak boleh dengan lemah lesu. Berjuang terus. Selama kami diberikan hidup, berjuang terus. Semangatlah yang akan menentukan pencapaian kita di atas puncak. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan di 2 Tawarin 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Firman Tuhan berkata kepada bangsanya, semangat, kuatkan hatimu, jangan lemah. Karena Tuhan selalu mengizinkan kita sebagai umat Tuhan yang semangat, berjuang terus, tanpa henti-henti. Selama saudara bisa jalan, selama saudara bisa beraktivitas, berjuang terus. Karena ada Tuhan selalu membimbing saudara-saudari. Saudara dikasihi Tuhan, semangat akan menentukan kita bisa menghadapi tantangan. Mungkin kita kebingungan, begitu banyak pembicara orang, berita-berita, dan juga cita-cita teman-teman. Tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Karena kita tidak bisa melihat ke depan. Tetapi hari ini, saudara semangat. Selalu bicara dalam diri saudara. Selalu mengintrospeksikan diri saudara. Berkata pada saudara, saya bukan orang lemah. Saya bukan orang yang lemah lesu. Saya adalah orang bersemangat. Saya adalah orang bersemangat. Seperti Bartimeus yang buta itu. Dia meneriak Yesus. Bukan sekali, berkali-kali. Mari kita lihat firman Tuhan. Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara lihat Bartimeus itu, walaupun semua orang menegur dia, diam, jangan berteriak. Tapi Bartimeus tetap bersemangat. Hai anak Daud, kasihanilah aku. Berarti kesemangat inilah yang membuat Tuhan tergerak hatinya untuk menolong saudara-saudari. Kenapa? Karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada Dia. Dengan kepercayaan kita kepada Dia, maka Tuhan akan memimpin.
semua pekerjaan saudara, walaupun tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi Tuhan akan memberikan semuanya ketika saudara bersemangat terus berjuang untuk mencapai puncak yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara, semangat akan menentukan kebangkitan kita dari kegagalan. Kegagalan bukan masalah. Itu namanya sekolah. Kalau gagal, itu biasa. Justru kegagalan itulah membuat kita bertambah pengalaman untuk menaikkan level kita dari satu ke lain, bukan mundur. Salah siapa bilang mundur. Tidak ada orang manusia ciptakan orang jadi manusia bodoh. Nggak ada. Manusia semua diciptakan oleh Tuhan, semua berpotensi. Nggak ada yang nggak berpotensi. Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Amsal 26 ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Saudara, dengar baik-baik. Orang gak sekolah bisa maju? Bisa. Orang yang miskin bisa maju? Bisa. Orang yang sekolah tinggi bisa maju? Bisa. Orang yang rajin bekerja bisa maju? Bisa. Tetapi orang malas tak pernah saya lihat bisa maju dan bisa berhasil. Karena kalau kita baca kitab Amsal, orang malas selalu menganggap dirinya lebih pintar daripada 7 orang bijak. Karena orang malas selalu merasa dia lebih hebat, merasa lebih pintar. Bisa pintar ngomong, tapi gak pernah mau kerja, gak pernah mau usaha. Nah saudara, ya kasih Tuhan, semangat akan menentukan ketekunan kita pada akhir hidup kita. Maka hidup kita harus selalu semangat. Jangan menganggap COVID ini sebagai masalah. Tidak perlu. COVID ini kita tidak perlu terlena masa COVID ini. Kita harus bangun dan bersemangat terus bekerja seperti biasa. Melakukan aktivitas kita seperti biasa. Berjuang sebisa mungkin. Semangat hidup harus ada. Uang boleh gak ada. Semangat hidup harus selalu ada. Karena masa depan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Tuhan sudah berkati saudara. Tuhan sudah pimpin saudara. Tapi kita sendiri harus berjuang terus. Tidak boleh malas. Tidak boleh terus terlena terus masalah COVID-19 ini. Saudara-saudari, mari kita baca satu firman Tuhan lagi. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhirkan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudari kasih Tuhan, semangat adalah kehendak Tuhan bagi kita. Sekarang saudara bersemangat dengan my way atau God way. Saudara bersemangat bukan berjalan dengan sendirian. Saudara berjalan dengan pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Berjuang terus. Maka inilah firman Tuhan sebagai teladan buat saudara-saudari. Berjuang terus, menjalan dengan pimpinan Tuhan. Maka saudara akan lihat segala sesuatu yang belum pernah Anda lihat. Tuhan akan wujudkan kepada saudara. Karena Tuhan mau memberkati saudara-saudari pada hari ini. Bersemangat. Bersama saya, Pendeta Setan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.